Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu PS, masih dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya harap kita masih dalam keadaan sehat, semangat yang luar biasa. Nah, dalam pertemuan kita pada hari ini, kita akan memasuki bab keempat yang berjudul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, pertemuan ini kita awali dengan menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi dengan tujuan untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru. Namun ternyata bangsa Eropa ini tidak hanya melakukan perdagangan saja, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap memberikan hasil bagi mereka. Demikianlah yang mereka lakukan terhadap bangsa Indonesia, yang awalnya hanya ingin memperbaiki kehidupan ekonomi, namun karena dirasa memberikan hasil yang sangat berlebih, akhirnya timbul niat mereka untuk menguasai negara Indonesia. Nah, awal mula penjajahan Belanda di Indonesia itu karena didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Maka sejak berdirinya VOC, dimulailah berbagai bentuk kekerasan. Di antaranya, yang pertama ada politik divide et impera, atau yang lebih kita kenal dengan politik adu domba. Bagaimana dengan politik adu domba tersebut? Mereka berusaha saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan yang lain. Atau bahkan mereka mengadu domba dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba ini makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya, serta merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dilaksanakannya kerja rodi pada zaman Daendels, yaitu sejak tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa atau kerja rodi ini yaitu membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, mulai dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Nah, hal ini membuat rakyat semakin lebih menderita. Ya, membuat rakyat semakin lebih menderita. Penderitaan yang ketiga, tanam paksa, yang diterapkan oleh Gubernur Van den Bosch tahun 1828. Dengan mewajibkan rakyat untuk menanami sebagian dari sawah dengan tanaman
yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jadi pada saat itu pihak penjajah yang menentukan tanaman apa yang harus ditanami, kemudian hasil penjualan dari yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diserahkan kepada pihak penjajah. Jadi pada saat itu rakyat Indonesia hanya digunakan sebagai pekerja saja. Tanam paksa menyebabkan rakyat itu diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia ini tentunya menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Di mana bisa kita lihat di sini ada contoh beberapa pejuang di daerah. Mulai dari Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, ada Sultan Ageng di Banten, ada Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Namun, perjuangan para pejuang kita di daerah ini belum memberikan hasil yang maksimal. Mengapa? Karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Maka hasil yang didapat pun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya ada Edward Douwesdekker yang terkenal dengan nama samarannya Multatuli dengan menuliskan buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis. Apa saja yang dikemukakan oleh beliau? Beliau menyampaikan bahwa politik etis itu terdiri dari 3 program. Yang pertama ada program edukasi, program transmigrasi, dan program irigasi. Di mana melalui edukasi, pembangunan sekolah-sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Kalau program irigasi, di mana irigasi itu dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan. Ya. Nah, di sisi lain, pembangunan sekolah itu melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan mulai sadar akan nasib bangsanya. Selanjutnya akan menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Saya harap bisa dipahami
dan bisa kembali kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.